di saat masyarakat jahiliyah itu sudah rusak. Perhatikan yang dimaksud rusak perilaku. Adapun kecerdasan di Mekah waktu itu sudah nampak, sehingga Quran turun dengan mengalahkan sastra, kecerdasan pada waktu itu. Yang rusak perilaku. Tapi kecerdasan manusia pada masa Nabi SAW sudah sangat tinggi. Nah, jadi al-ghuraba, ya, al-ghuraba itu orang yang sedikit, dan al-ghuraba itu orang yang berpegang dengan agamanya, berpegang dengan kemurnian agamanya. Ini al-ghuraba. Nah, pemahaman al-ghuraba ini sebagian orang salah. Memahami al-ghuraba seperti kaum sufi. Kaum sufi itu mereka menyendiri, tidak mau ikut campur urusan orang lain. Mereka sampai mengasingkan diri ke tempat-tempat tertentu, ya. Dan mereka memahami inilah al-ghuraba. Jadi pemahaman al-ghuraba, orang yang aneh, orang yang asing itu bukan al-ghuraba kita tampil beda di masyarakat, bukan. Ya, sengaja berpakaian aneh, berpenampilan aneh, berbuat aneh, itu al-ghuraba. Itu mah bukan al-ghuraba, sinting gitu. Jadi orang sinting dibilang al-ghuraba. Orang gila, oh itu memang sesuai dengan hadis Nabi, dia al-ghuraba. Ghuraba dari mana? Itu mah orang gila, berpakaian aneh, ngomong aneh, kemudian sikapnya aneh. Bukan itu, karena ada yang memahami al-ghuraba seperti itu. Itulah wali. Orang-orang sholat dia nggak sholat. Loh, itu mah bukan al-ghuraba. Al-ghuraba ini batasannya syar'i. Batasannya baik, makanya disebutkan orang yang soleh. Bukan orang yang gila, yang stres. Bukan, ini ada yang memahami itu al-ghuraba. Saya bilang itulah sebagian dunia sufi memahami al-ghuraba seperti itu. Jadi kita kalau mau sesuai dengan hadis ini, bukan kita ngejauh dari lingkungan, nggak bergaul sama tetangga, hari raya nggak keluar, nggak mau ngucapin dengan kanan kiri sama atau keluarga hari raya, dia di rumah memahami al-ghuraba. Ini ada kejadian seperti ini sebagian orang di kantor juga nggak mau berbicara, nggak mau bergaul dengan teman-temannya. Dan mereka memahami al-ghuraba mengurung diri, membatasi diri. Tidak. Justru al-ghuraba itu adalah orang yang berusaha memperbaiki dirinya dan masyarakatnya. Itu al-ghuraba. Ketika dia tinggal suatu masyarakat, bagaimana merubah masyarakat itu jadi baik. Itu al-ghuraba. Ketika dia masuk suatu instansi, bagaimana lingkungan kantornya itu jadi baik. Ketika masuk dia lingkungan pendidikan, kampus atau sekolah, bagaimana dia merubah lingkungan kampus dan sekolah itu jadi baik. Itu al-ghuraba. Mengadakan perubahan, tarbiyah. Makanya diberikan judul hadis ini tentang at-tarbiyah. Sifat dakwah salaf itu mentarbiyah. Memberikan pendidikan minimal kepada keluarga. Jadi bukan al-ghuraba tuh habis sholat di rumah saja. Diundang RT kerja bakti nggak nongol, ya kan. Ini bukan al-ghuraba. Ini al-ghuraba yang salah. Di kantor juga. Ya, dia hanya kerja, ibadah, sholat, dan tidak ada sumbangsi kebaikan buat teman-teman di kantornya. Ini salah memahami al-ghuraba. Al-ghuraba yang benar adalah yang dia tidak mengasingkan diri. Dia mendakwahi manusia. Dia mengajak manusia.
Dan memang yang seperti ini jumlahnya sedikit. Al-ghuraba dia memperbaiki lingkungannya, memperbaiki keluarganya, itu al-ghuraba. Dia begitu acara keluarga diundang nggak pernah datang. Alasannya keluarga saya maksiat gitu. Ya salah kamu. Justru kamu harus tanggung jawab dakwahi keluarga pelan-pelan. Jangan tinggalin. Ada teman-teman seperti itu. Nggak pernah ngumpul dengan keluarganya. Sehingga keluarganya nanya, itu Ustadz, saudara saya ajarannya apa sih? Bahkan ada orang yang menjauhi saudaranya, orang tuanya sendiri. Dengan dalih al-ghuraba. Ini enggak benar jamaah sekalian. Ini enggak benar. Ya, demikian juga anak-anak pondok ya. Anak-anak pondok seringkali ketika kenal sunnah, kenal akidah yang sahih, kenal manhaj, justru dia pulang dari pondok tidak membaur dengan masyarakat. Memisahkan diri. Saya lihat begitu. Mau saya pulang dari pondok ramah sama yang tua, santun, hormat. Baru nih anak pondok nih, gitu. Senyum, salam. Ini anak pondok datang sama orang nggak lihat, nggak kanan kiri, pulang. Jadi aneh. Bukan ini al-ghuraba. Ini bagian pertama. Jadi yang dimaksud al-ghuraba bukan yang kita angkat anehnya, asingnya. Tapi adalah orang yang justru punya andil buat perubahan suatu lingkungan atau suatu tempat. Ghuraba itu orang yang soleh, orang baik. Siapapun orang yang baik, itu dia dikatakan al-ghuraba. Karena posisi orang baik itu setiap zaman sedikit. Posisi orang baik itu sedikit. Wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit di antara hamba-hambaku yang bersyukur. Yang ngaji dengan yang hiburan banyak mana? Banyak yang hiburan. Yang di masjid sama yang di tempat-tempat maksiat banyak mana? Maksiat. Jadi orang yang soleh itu dia ghuraba.